Bapak hadir di kesempatan kali ini untuk ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan. Ya. Pak Mario, Aryo Kiswinar Teguh, itu putra Bapak bukan? Secara resmi memang ditulis. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Mana kamera saya? Yang sana ya. Oke. Ini beginilah kalau ya. sama orang yang biasa di televisi ya. So begini, ada dua hal dulu yang sangat serius, yaitu tanggal perceraian, itu tahun 93. Tanggal pernikahan saya, sesuai dengan buku nikah saya, adalah tahun 93. 95. 95. Jadi saya mencatat, nah 2 tahun setelah saya bercerai dengan Ibu Aryani Sunarto, bukan Soeharto, saya menikah dengan Ibu Lina. ya. Yang tidak banyak diketahui adalah bahwa sebelum bercerai, pertengkaran di antara saya dengan Ibu Aryani adalah banyak tentang kecemburuan saya terhadap laki-laki lain. Mohon disorot dulu. Nah, ini di sini tercatat Sabtu 28 Januari 95. Ya, saya harus membaca. Betul. Dan statusnya duda cerai. Ya, sementara saya membaca di beberapa artikel di website Pak, ya secara online, Bapak memang dikatakan menikah lagi dengan Lina Teguh, Ibu Lina ini 28 Januari 93. Nah, itu salah. Itu yang bukan 93 tapi 95. Dan saya klarifikasi, Bapak bercerai itu 28 Mei 93 dengan Ibu Aryani Sunarto. Betul. Jadi dengan ini klarifikasinya jelas. Bapak punya buktinya, ini buku nikah. Satu, klarifikasi ini jelas bahwa sehingga tidak kemudian muncul hal-hal lain. Bapak tidak menikah dengan keadaan masih belum bercerai dengan Ibu Ibu Aryani Sunarto begitu ya. Betul. Nah, saya kembali Pak. Aryo Kiswinar yang mengaku anak kandung Bapak ini putra Bapak bukan? Begini, Kiswinar ini bukan anak-anak ya. Jadi posisi citra di publik seperti dia anak-anak yang ditelantarkan. Dia ini sudah bapak-bapak, sudah memasuki usia 31 tahun. Ya. Setelah ulang tahun ke-17, dan ini sahabat-sahabat saya yang baik hatinya perhatikan. Setelah ulang tahun 17, saya bertemu dengan Aryo. Waktu itu saya panggil Aryo dan dia menolak menggunakan nama Aryo karena dia memilih Kis sebagai panggilannya. Winar. Saya ulangi lagi ya, kata ini nanti ada artinya. Kis Winar. Dia memilih itu bertahun-tahun, entah mengapa akhir-akhir ini dia pakai Aryo Kiswinar Teguh. Tetapi dengarkan ini, setelah usia 17 tahun, saya beritahu ibunya. Lihat, Kiswinar, karena yang Anda lakukan terpaksa ibu Anda yang harusnya kita hormati terpaksa ditampilkan di sini dengan cerita yang tidak memuliakan. Ini maksudnya Ibu Aryani Sunarto Ibu yang Aryani Bapak maksud. Sunarto. Silakan Pak. Karena harus saya katakan, saya tanyakan kepada Kiswinar setelah makan siang dia umur baru ulang tahun 17. Saya tanyakan yang dikatakan oleh ibunya kepada saya bertahun-tahun bahkan sebelum bercerai, bahwa kamu Kiswinar bukan anak saya. Ini bukan pengabaian. Ibumu mengatakan kepada saya berkali-kali. Pertama kali saya kira itu ungkapan marahnya seorang wanita, gitu. Dan satu lagi, mana ada laki-laki mau menerima kenyataan bahwa anak yang disayanginya sejak bayi, yang dirawatnya sendiri, saya merawat Kiswinar sampai puput, puser, lepas, itu saya sendiri, tidak ada suster. Saya yang merawat, karena itu kebiasaan saya merawat adik-adik saya. Bangun malam saya yang... Bagaimana mungkin saya mau ikhlas menerima bahwa itu anak orang lain? Berarti ini bukan tuduhan perselingkuhan. Kiswinar dengan kenyataan ini menjelaskan bahwa ibumu mengatakan kamu bukan anak saya. Kamu membuka kesimpulan orang lain bahwa ibumu berbagi dengan laki-laki lain. Lalu saya bilang, setelah bertahun-tahun kamu mengatakan Kiswinar bukan anak saya, ini sudah saatnya, dia sudah dewasa. Sudah melewati usia 17 tahun. Izinkan saya beritahu dia. Karena saya bertahun-tahun meminta tes DNA. Bapak pernah meminta tes? Berkali-kali. Karena saya ingin move on. Move on itu Jadi susah. Bapak sendiri ini harus dibuktikan sebetulnya begitu ya?
ngeri sekali kan kalau terbukti seperti yang dia katakan. Saya sebagai laki-laki yang proud, yang bangga untuk mengetahui bahwa ternyata anak yang dilahirkan dalam pernikahan saya adalah hasil hubungan dari laki-laki lain. Ya, Ini bukan Pak, persias. dalam catatan saya, Bapak langsung koreksi kalau saya salah. Bapak menikah dengan Ibu Aryani Sunarto 13 Maret 84. Ya. Kira-kira kemudian di usia Kiswinar ini di usia berapa? Atau tahun berapa kemudian terjadi pengakuan dari Ibu Aryani menurut Bapak bahwa Aryo Kiswinar ini bukan putra Bapak? Begini, ini tidak menuduh bahwa Ibu Aryani punya hubungan dengan laki-laki lain, tetapi saya ini pecemburu. Salah atau benar, laki-laki ingin wanitanya hanya untuk dia, itu adalah keyakinan saya. Jadi sering bertengkar kami tentang kecurigaan saya, tentang kedekatannya dengan laki-laki lain. Sampai suatu ketika saya bercanda, ini anak kok nggak begitu kayak aku ya, karena memang beda kulitnya, warnanya, rambutnya lebih ikal, lebih lebat begitu. Dan sekarang bahkan berkumis lebat yang saya tidak miliki. Marah, lama-lama keluar kata-kata itu bukan anakmu. Pertama kali saya kira bercanda, tapi lama-lama serius. Tapi kita fast forward ya ke pertemuan saya dengan Kiswinar. Jadi karena bertahun-tahun saya tersiksa dengan ungkapan dari ibunya bahwa itu bukan anakmu, lalu saya meminta tes DNA nggak diizinkan, tidak disetujui karena dia masih di bawah umur. Ya. Setelah 17 tahun saya meminta izin kepada. Sedikit sebelum di sini, jangan-jangan Ibu Aryani sedang sebagai istri dengan suami sedang emosi begitu Pak pada waktu itu sehingga kemudian keluar kata-kata yang tidak perlu. Betul. Kadang-kadang ditelepon sambil tertawa-tertawa. Seperti membuat saya, istilahnya stupid you, nggak tahu. Seperti begitu nadanya. Oh begitu suasana kebatinannya. Suasananya. Nah, jadi saya bilang I have to put this to end, gitu terakhir sudah saya bilang saya mau beritahu anaknya. Kalau 17 tahun keputusan untuk tes DNA sudah tidak di ibunya lagi. Oke. Di anaknya. Maka saya bilang, izinkan saya beritahu Aryo saya sebutnya, tapi mereka menolak menyebut Aryo karena ada Marionya, mereka memilih Kiswinar. Saya ditolak. Tidak boleh beritahu. Saya bilang itu haknya dan suatu ketika dia akan tahu bahwa dia bukan anak saya. Dia harus tahu, dia berhak tahu. Gitu. Karena siapa tahu ayahnya lebih hebat dari saya, lebih mampu menyejahterakannya. Karena waktu itu kami miskin. Baru berpisah dalam perceraian itu harta Gonogini dibagi 2, tapi hutang 100% saya ambil. Sehingga 2 tahun kemudian waktu saya menikah dengan Ibu Lina, saya tidak ada sedikit pun harta dari masa lalu ada. Semua perhiasan saya sebagai laki-laki termasuk class ring dari Indiana University ada di dia. Saya ini tipe yang kalau menikah menyerahkan semuanya. Dan terbukti dalam pernikahan saya sekarang. So, akhirnya saya bilang, saya harus ketemu Kiswinar beritahu. Karena saya memaksa harus ketemu, akhirnya dia menyerah dan mengatakan, oke, jangan beritahu dia tentang ayahnya, biar aku. Dia bilang gitu. Jadi pada waktu Aryo Kiswinar 17 tahun itu, inisiatif bertemu sebetulnya dari Pak Mario? Slow, dia mulai kecil itu saya kirim uang, kirim mainan, kirim komputer besar untuk dia sekolah. Karena ibunya agak sensitif tentang dia menghubungi saya. Karena kalau begitu dia menghubungi saya setiap telepon pasti di belakang ada teriakan. Dia bukan anakmu, dia bukan anakmu. Kadang-kadang ada telepon dari luar, dari orang, lalu kedengaran suara tertawa seperti di mall begitu sambil ceria, itu bukan anakmu begitu, seperti mempermainkan saya. Dan Bapak duga itu Ibu Aryani begitu? Ya, karena itu tidak 1-2 kali, sampai tengah malam, sampai di nomor telepon itu kita menulis nomor yang menelpon itu adalah Lady Evil. Agar Bapak tahu siapa tahu yang siapa. Okay. Jadi kalau Lady Evil telepon jam 2 pagi udah saya matikan. Jadi komputer saya hadiah sering, lalu sambil menyaksikan. Jadi saya dalam pernikahan yang sederhana, miskin ini melihat mereka makmur. Jadi menelantarkan ekonomi tidak mungkin. Ibu Aryani pejabat di sebuah oil company, mobilnya Eropa, saya tahu karena si
Kiswinar kalau jalan-jalan sama temannya pakai mobil ya, mobil lu gitu. Saya bilang, alhamdulillah ini anak makmur hebat. Tapi saya perhatikan ada perubahan di dalam kehidupannya. Tapi waktu bertemu dengan Kiswinar itu, ini saya side track karena ceritanya banyak sekali dan fitnahnya tajam. Ya. Jadi saya tanya, waktu ketemu, ini the breaking moment. Saya takut sekali untuk mengakui bahwa betul mantan istri saya berbagi ranjang dengan laki-laki lain. Saya tanya, Mas Aryo, saya masih panggilnya Mas Aryo. Mas Aryo tahu siapa papamu? Tahu, papa asli, tahu. Harapan saya dia nunjuk saya. Apakah dia bukan papa? Ya. Terus saya tanya, saya tanya, apakah dia belum papa? Dia bilang, ya. Lalu dia nyebut nama. Mr. X itu penggalan namanya ada di nama dia. Pencemaran nama baik lo itu kepada Mr. X. Dan mencemarkan saya. Laki-laki Indonesia, termasuk yang menghujat-menghujat itu. Saya berdoa supaya Anda tidak merasakan yang saya rasakan sebagai laki-laki. Bahwa anak yang Anda sayangi menyatakan kepada Anda bahwa dia bukan anak Anda, anak laki-laki lain. Dan itu hanya meneruskan kata-kata ibunya. And you menghujat seperti you ingin merasakan yang saya rasakan. Lalu kalau saya bisa menasihatkan tentang move on, tentang cinta kesetiaan, dari mana? Kalau tidak dari mengalami sendiri kepercayaan total kepada seorang wanita yang mengatakan dia. Supaya ini bukan hanya omongan. Kiswinar, let's put it on paper. You banggakan kertas itu. Padahal you sendiri katakan you bukan anak saya. How can you do that, Kiswinar? Apa, untuk ketenaran? Ketenaran itu bisa terkenal sebentar, tapi kalau you nggak punya kualitas untuk itu, nggak lama. Dan you yang you lakukan ini, tidak ada tujuan finansialnya. Kalau kamu mau uang dan kamu yakin anakku, kamu datang bawa sertifikat itu, kamu bilang, Papa, aku anakmu. Kalau dulu mama nolak-nolak tes DNA, sekarang aku mau tes DNA. Lalu kamu berhak gitu kan, sebagai anak. Tetapi kamu tidak datang kepada saya selama ini. It's not easy, come on man. Kamu sudah 30 tahun, kamu bapak-bapak. Kamu pasang citra anak yang ditelantarkan. Kamu itu lebih bapak yang menelantarkan dirimu sendiri. Come on. Ingat nggak dulu? Saya hanya 2 tahun dari umurmu sekarang, saya dulu vice president. Ingat nggak dulu? Masih papamu. Dan kamu masih main-main, kamu sebut dirimu CEO. CEO itu mulai dari CEO-nya CNN atau CEO-nya Kompas TV sampai ke CEO-nya kelompok main-main. And you memasang citra anak yang ditelantarkan dan sukses. Please beritahu teman-temanmu bahwa kamu memberitahu Mario Teguh bahwa Aryo Kiswinar Teguh bukan anak Mario Teguh, dan kamu sebutkan nama Mr. X yang menjadi bahan pertengkaran antara saya dan ibumu. Yang kamu pasang di namamu. Sebagian itu. Itu juga pencemaran nama baik bagi Mr. X. Karena kalau dulu saya cemburu kepada beberapa laki-laki, kamu tahu maksud saya. Dan sekarang kamu bangun ketidakdamaian. KPI pasti memperhatikan. Menkominfo memperhatikan. Masyarakat Indonesia dikacaukan oleh pemberitaan salah seperti ini. Jadi pada pertemuan ketika Aryo Kiswinar berusia 17 tahun, saya menghitung sekitar tahun 2003 pada waktu itu, Aryo Kiswinar mengatakan dia tidak disantuni, dia meminta uang kuliah Pak Mario tidak memberikan. Sebetulnya itu tidak begitu sepanjang tahun itu. Tidak benar. Saya mengirimkan uang, mengirim hadiah. Saya menghindari akhirnya mengirimkan hadiah ke rumahnya karena waktu saya datang ke rumahnya, hadiah itu dibuang. Mainan itu dibuang. Bapak tahu alasannya? Saya tidak memiliki kemampuan untuk berlaku sekeji itu. Tetapi
Pak D-nya telepon bisik-bisik. Dia bilang, "Sis," gitu, nama panggilan saya Sis di keluarga. "Sis, Aryo iki butuh komputer." Gitu, bahasa Jawa. "Iso nggak awakmu tukono sing apik ngono, Sis?" "Iya, Mas," gitu. Karena saya tahu kalau siapapun diketahui oleh Ibu Aryani menelpon saya untuk meminta apapun, pasti kemarahan yang besar ditumpahkan ke saya melalui telepon-telepon yang sampai malam-malam dan pagi-pagi itu. Jadi saya bilang, "Mas, yo tak golekno, tak tukono sing apik yo. Karena nanti bisa dipakai sampai kuliah." Ya, saya cari, saya belikan komputer yang bagus sekali. Bayangkan itu. Pada saat itu saya tahu dia mengatakan dia bukan anak saya, tapi masih saya upayakan bantuan. So, saya kirimkan. Tapi karena takut saya nanti komputer itu diperlakukan sama seperti mainan yang dibuang, saya kirimkan ke rumah Pak D-nya. So, memang fitnah begitu, Mas Bayu. Pak Mario, Yes, Mas. di sebuah akun Facebook ada namanya Syafa Wedding Java, mengaku sebagai adik kandung, perempuan mengaku adik kandung Bapak. Benar Bapak punya adik kandung itu? Betul, bukan, itu bisnisnya adik saya. Oke, tapi Adik ini saya. Syafa itu memang adik kandung? Bukan, itu keponakan. Ibunya adalah Kumkum, Permata Kumara, anak keempat dari ibunda saya, Siti Marwiyah Teguh, dan ayah saya, Ghazali Teguh. Jadi bisa jadi adik Bapak menggunakan akun putrinya, Syafa? Akun bisnisnya. Bisnisnya dinamai Syafa. Ya, saya bacakan sedikit kurang lebih Pak. "Berita ponakanku Aryo Kiswinar Teguh, prihatin ngeliatin bin ngerasain kok kakakku Mario Teguh nguyel, gak ngakuin anaknya, dan salah dari dulu gak tobat-tobat. Kita keluarga besar Teguh mendukungmu Mas Aryo, semangat berjuang." Tanggapan Bapak? Keluarga besar itu harus diwakili oleh semua. Kakak saya, Hadi Mulyono, adik saya, Dr. Danu Marioto Teguh, adik saya Didi Yulia Kurnianto. Harusnya kalau kata-kata keluarga besar. Tapi adik saya ini memang begitu, ini adik yang saya rawat sejak bayi. Memang begitu sifatnya. Dan dia tidak tahu cerita karena saya cenderung memilih tidak menceritakan aib. Jadi mungkin dia betul-betul hanya melihat Kiswinar sebagai anak. Tetapi satu hal yang di situ terbuka adalah bahwa Kiswinar sering berhubungan dengan keluarga saya. Jadi kata-kata dia tidak tahu alamat saya, nonsense. Saya 10 tahun di televisi dan setiap minggu diumumkan jadwal taping, ada alamat untuk kontak. Dan keluarga saya di Surabaya sering datang ke apartemen kami waktu masih di Surabaya dulu. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak tahu alamat saya. Tetapi yang dikatakan Kumkum, wajarlah, adik saya memang begitu. Tetapi itu membuka satu fakta bahwa Kiswinar tahu saya, bahkan kalau betul-betul desperate mau ketemu bisa tinggal tanya, "Tante," gitu. Akun Syafa Wedding Java ini juga mengatakan bahwa silaturahminya ditutup oleh istrinya Pak Teguh, Ibu Lina Teguh, sehingga tidak bisa kontak katanya. Benar Pak? Bagaimana mungkin tidak bisa kontak? Alamat saya terbuka di publik. Fans saya semua bisa tahu saya di mana. Sekarang kalau memang betul-betul datang ke situ, Mas sini, saya akan dudukkan di sini kalau dia ada di sini. Dan saya bukan tipe yang vindiktif, kejam, yang menghakimi begitu. Adik saya yang bilang begitu, saya katakan, ya itu adik saya memang sifatnya begitu. Lalu istri saya, itu yang memilihkan komputer yang terbaik saat itu Ibu Lina. Istri Bapak sekarang? Istri saya. Seperti biasa kalau saya menikah, saya trusting, saya menikah 2 kali dan pengalaman total. Di pernikahan pertama semua saya serahkan, di pernikahan ini juga saya serahkan, itu kebiasaan saya. Kalau you menikahi seorang wanita, muliakan. Kalau mencintai jangan curiga. Kalau curiga jangan cintai. Nah saya mencintai, maka tidak ada kecurigaan. Maka betapa sakitnya begitu orang yang Anda cintai mengatakan itu bukan anak Anda. Nah ini sekarang fitnahnya menuju ke Ibu Lina. Bahwa
ini anggota keluarga yang sama yang dulu marah. Kalau ayah saya datang mengunjungi rumah saya ditaruh di kamar tanpa ranjang. Ini anggota keluarga yang sama, keluarga sebesar saya ini dulu. Marah. Saya tidak tahu sampai paginya ayah saya bilang, mendiang, sis, mosok aku turu gak ono ranjang. Saya bilang, rumah kami lumayan besar waktu saya sebagai vice president di bank. Saya tanya, loh kan kamar kita banyak gitu. Deloken lah gitu. Waktu itu dia tidur sama adik saya, Yuli. Ya sakit karena kompetisi bela diri agak ketarik. Terus baru saya mau pijit, baru saya tahu betul masuk di kamar itu tidak ada ranjang, hanya kasur berlapiskan kain tipis, tidak ada selimut. Saya marah sekali. Ini bagian dari keluarga yang marah itu termasuk Kumkum. Marahnya juga bukan main terhadap Aryani dan termasuk yang support dalam perpisahan karena pembicara waktu itu ya? Waktu itu pembicaraan mengenai ada seorang dokter mengatakan Mas Deloken fenotype ya, fenotype-nya itu tampilan wajah macam-macam, warna kulit, tekstur rambut gak podo karo awakmu, tidak sama dengan dirimu. Tapi saya masih bertahan. Kalau saya bilang iya, itu berarti saya berbagi wanita dengan laki-laki lain. Saya menolak itu. Makanya saya bilang minta tes DNA. Jadi tuduhan bahwa istri saya menghalangi saya, come on, saya tidak bisa jadi Mario Teguh yang sekarang kalau saya demikian dikendalikan oleh siapapun. Siapapun. So, marilah kita berhenti mencengengkan diri, come on, be fair, gitu. Be kind, lebih penyayanglah. Kalau mau membenci, seperti kata Imam Ali, penjelasan kepada sahabatmu tidak diperlukan karena mereka sehati denganmu. Penjelasan kepada pembenci tidak ada gunanya karena mereka serius membenci. Okay. So, penjelasan ini bukan untuk siapa-siapa. Ini untuk kedamaian saya, kedamaian istri, dan anak-anak. Mudah-mudahan begitu. Pak Mario, data-data, bukti-bukti yang dibawa ke media oleh Aryo Kiswinar. Pasti bukan dari saya. Ya, tapi ada akte kelahiran, ada foto-foto pada waktu itu. Kartu keluarga. Kartu keluarga. Itu saya menilainya dari cerita Bapak pada saat ini benar adanya, tetapi background story-nya tidak seperti yang disampaikan Aryo Kiswinar, begitu? Seperti kertas, bertuliskan daging ayam, di dalamnya dibungkus daging sapi. Seperti itu, sampai kita buktikan itu daging ayam atau daging sapi. Nah, saya meminta dibuktikannya keabsahan darah di balik akte itu. So, untuk memperpendek pembicaraan dan membersihkan udara dari fitnah. Kiswinar yang sudah 31 tahun, Anda sudah bapak-bapak, jangan posisikan diri sebagai anak-anak yang ditelantarkan. Anda memberitahu saya, Anda bukan anak saya, Anda memilih menggunakan nama Kiswinar daripada Aryo, karena alasan yang Anda katakan, nama yang Anda sebut dalam pembicaraan itu. Didukung dari informasimu sendiri bahwa itu dapat dari ibumu. So, untuk menaruh itu semua di belakang, Kiswinar, saya, Mario Teguh, mengundang Anda tes DNA. Yang sudah 1/4 abad saya minta, yang ditolak. Yuk kita taruh semuanya di belakang, kita tes DNA. Kalau kamu memilih apapun hasilnya, kita jaga di antara kita dan tidak menjadi fitnah yang digunakan oleh orang-orang yang menemukan kebahagiaan dalam membenci, kita simpan. Tapi kalau kamu ingin dibuka, kita buka. Ini sesuatu yang saya inginkan. 20 tahun lebih, hampir 1/4 abad, laki-laki ini harus ikhlas menerima bahwa dia berbagi wanita dengan laki-laki lain. Itu tidak mudah. Kalau saya senyum, ini senyum yang saya pasang di wajah yang ramah, tapi tidak mudah bagi laki-laki. Ini sebuah penghinaan yang paling dalam. Dan itu dikatakan oleh anak yang disayanginya, yang dikiranya anaknya. Yuk kita tes DNA, jangan lari-lari lagi bilang nggak tahu saya di mana. Studio Kompas TV besar sekali, you temukan, tanya setiap orang di sini. Mohon saya disampaikan untuk bertemuan dengan Mas Bayu. He's a very good man. Temu, bicara sama dia. Jangan lari-lari lagi, jangan gunakan itu media
pewarta aib yang memalsukan tanggal untuk mendapatkan perhatian. Oke? Come to me. Tes DNA kalau memang dilakukan, ada dua kemungkinan Pak Mario. Yes. Bisa terbukti dua hal. Satu, Aryo Kiswinar memang bukan anak Bapak, tapi bisa terjadi sebaliknya. Dia putra kandung Bapak. Bapak siap untuk itu? Loh, kalau saya tidak mengerti hasil dari tes, saya tidak undang dia. Come on, yuk kita lihat. Sehingga kamu nggak lari-lari mengatakan yang seperti itu. Kamu buktikan. Ibumu juga harus membuktikan. Saya harus mohon maaf kepada Ibu Aryani karena namanya sekarang dibawa. Ada banyak hal yang kalau nanti bahkan Mr. X bisa harus dihadirkan loh itu kalau kamu begitu terus. Dan dia pasti memperkarakan ini kepadamu. Bagaimanapun kamu sebut namanya. Pak Mario mengikuti terus perkembangan Aryo Kiswinar dan Ibu Aryani setelah bercerai? Jadi gini, Ibu Aryani menikah lagi yang saya dengar, hidupnya makmur. Saya sama Ibu Lina tinggal di garasi. Tiap hari saya makan sarden, Mas Bayu, sampai badan saya licin dan berenang saya cepat sekali. Itu ungkapan kemiskinan saya. Saya hanya punya uang waktu itu, tinggal di garasi, kontrak 2,5 meter kali 10, tidak ada pintunya. Saya geraji pintu sendiri, saya bilang sama Ibu Lina, love, kita hidup sederhana dulu ya. Seperti laki-laki SPBU, kita bilang, Ya. kita mulai dari Apa yang membuat Pak Mario pada waktu itu memutuskan, ya, saya tidak mempertahankan rumah tangga saya cerai? Berapa banyak laki-laki bisa bertahan dalam pemberitahuan langsung oleh istrinya bahwa itu bukan anaknya? Coba. Jadi alasan itu yang menguatkan Bapak untuk berpisah? Among other things. Banyak hal lagi, tetapi karena bisa menjadi serangan karakter kepada ibunya Kiswinar. Jadi lebih baik kita tahan pada satu hal saja yang cukup bagi kita untuk menyimpulkan bahwa saya berhak memutuskan. Perceraian memang dibenci oleh Tuhan, tetapi saya berhak bahagia dan saya sekarang mensyukuri pernikahan saya ini dengan Ibu Lina karena pengalaman ketidakpastian tentang keturunan. Kami sebelum menikah berjanji untuk tidak pernah terpisah. Kami selama ini menikah 22 tahun tidak sehari pun terpisah, Mas Bayu. Anak-anak saya cakep-cakep, pinter-pinter, betul-betul buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gitu. Tidak ada keraguan bahwa Audrey dan Marco adalah anak saya. Dengan sangat damai dan bersyukur saya bisa katakan itu. Tetapi dengan Kiswinar tidak. Karena bertahun-tahun saya mendengar dari ibunya dan akhirnya mendengar konfirmasi dari dia bahwa dia tahu dia bukan anak saya dan dia sebut nama seseorang yang sangat saya hormati. Tadinya saya marah sekali, tapi saya putuskan bahwa kita berhak membalas, saya bisa perkarakan. Bapak beberapa hari setelah Aryo Kiswinar muncul di televisi, Bapak memposting di Facebook, juga muncul di Instagram, bla 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 seperti ada pertanyaan, orang bertanya dan ya kira-kira ini waktunya katanya Bapak untuk sekarang menjawab. Ya. Bagi orang termasuk saya, ini jawaban Bapak sebenarnya untuk kabar yang menimpa Bapak. Benar? Betul. Jadi maksud saya begini, publik sensitif bereaksi, lalu saya kan penasihat tidak boleh tembak langsung. Jadi saya buatkan meme, Mario, saya bercerai karena istri saya memberikan anak dari laki-laki lain. Apakah saya harus beritahu semua relasi? Saya bilang jangan, itu aib keluarga, lebih baik Anda simpan sendiri. Dan itu saya sudah simpan lama. Sampai kapan? Sampai Tuhan memberi tanda, sekarang waktunya. Tandanya itu begitu saya memperhatikan, tidak ada cara diam yang bisa menyelesaikan kesalah pengertian karena opini yang dibangun berdasarkan informasi yang salah. Tadinya saya perang batin, ini serius sekali apa ini membuka loh ini, aib kan seperti menuduh selingkuh. Saya tidak menuduh selingkuh. Dia yang menyatakan anak itu bukan anak saya. Tapi untuk mengatakannya itu kan serius itu. Saya berdoa, ya Allah, Tuhan kalau ini memang yang aku harus lakukan, damaikanlah hatiku. Saya ambil minum, jalan sebentar, waktu saya duduk lagi, plong gitu Mas.
So peaceful. Saya biasanya instruksikan kepada moderator, cek lagi itu ada haters yang bicaranya dia memaki di status doa. Itu kan menyialkan dia. Orang berdoa amin, 500 orang dia memaki. Saya bilang itu delete gitu. Tapi setelah saya berdoa, Tuhan buat hati saya damai, apabila ini sekarang waktunya, damai sekali. Bahkan saya melihat orang memaki, bisa, saya bilang ya memang dia belum mengerti. Mudah-mudahan nanti Tuhan berikan hidayah supaya dia mengerti, memaki saat orang berdoa itu tidak baik. Lalu saya beritahu Ibu Lina, love, let's do it. Let's do it. Disitulah titik balik Bapak untuk kemudian Sekarang waktunya. sekarang waktunya. Waktu momen ini dari Ibu Aryani menyatakan kepada Bapak, bisa Bapak gambarkan ketika belum ada curiga, prasangka begitu, ketika Pak Mario berumah tangga dengan Ibu Aryani, Bapak sangat sayang, Bapak bisa gambarkan bagaimana Bapak dengan Aryo Kiswinar? Dia lahir, saya yang rawat, saya larang suster mendekat, saya yang mandikan, saya yang adukkan susunya, saya kuliah di IKIP Malang, saya pendidik, saya tahu bahwa anak itu harus di condition behaviorally supaya dia patuh pada perilaku baik. Jadi dan ini saya lakukan juga kepada anak saya sendiri. Akhirnya saya katakan anak saya sendiri. Pada waktu itu saya perlakukan dia sebagai anak. Jadi kalau dia bangun, saya nyalakan lampu supaya dia lihat wajah saya. Lalu saya katakan, Mas, ayo, Papa mau buat susu. Supaya dia terkondisikan bahwa kalau lampu menyala, lihat wajah itu dan suara itu, dia tidak menangis lagi. Saya kondisikan itu, dan conditioning kan butuh hanya 5 hari. Setelah 5 hari, tidak menangis lagi. Tidak seperti bayi lain yang menangis karena orang tuanya tidak punya pattern. Saya pattern kan, karena saya pendidik. Sampai dia nurut, sampai tidur. Berapa banyak anak disuruh tidur nggak mau, dia pertama kali saya train untuk tidur sendiri, tutup itu menangis. Dan saya lakukan ini untuk anak-anak saya sendiri sekarang. Sampai memandikannya, jadi mengangkat kepalanya begini, perutnya yang masih lunak, pusernya gitu, betadine saya pasangkan, saya pegang pantatnya yang masih kempes itu saya alihkan, tidak digosok dengan handuk tapi ditekan-tekan, itu saya lakukan sendiri Mas Bayu. As a father, sampai pusernya yang kering mulai goyang, saya tetesi betadine lagi, saya kasih plaster lagi. Seperti itu kasih sayang saya. Itu sebabnya sulit bagi saya untuk meninggalkan, itu sebabnya saya amati, dia sudah makmur, jalan-jalan ke luar negeri, naik mobil Eropa. Saya bilang alhamdulillah, pada waktu itu saya masih fotokopi kertas sendiri, saya mengundurkan diri dari bank. Semua transfer fee yang kemewahan sebagai seorang pejabat saya kembalikan, karena hutang-hutang saya dalam pernikahan itu banyak, saya harus fotokopi dan pakai mesin Ibico buat binder untuk sambil melihat. Alhamdulillah mereka makmur. Kan ceritanya adalah suami istri bercerai lalu mereka susah gitu. Suaminya mewah lalu jadi kasus. Ini adalah suaminya bangun karir betul-betul dari bawah sambil menyaksikan mantan istrinya, sambil tambah lama melihat kemiripan Kiswinar dengan orang yang disebut ayahnya, tambah lama tambah mirip. Artinya Pak Mario, saya mengetahui Bapak menyayangi Aryo Kiswinar ya. Dan Aryo Kiswinar dalam kesaksiannya menyatakan kalaupun Bapak tidak mengakui pada waktu kemarin itu, dia tetap akan menyayangi Bapak. Itu yang dikatakannya di TV. Di media sosial dia kejam Mas Bayu. Ya berbeda lagi. Berbeda. Pak Aryo kami tahu menyaksikan kita mengobrol pada pagi hari ini. Ada yang ingin Bapak sampaikan kalau begitu? Mas Aryo, begini, itu akun yang tulis bersama pacarmu dan teman-temanmu yang menghujat saya, menghujat Ibu Lina, menghujat anak-anak saya, itu mohon dihentikan. Kami ada bukti dari itu semua bahwa Anda citra yang dibangun di televisi dengan kenyataan bagaimana Anda memperlakukan kami jauh berbeda. So tampillah dengan kepribadian Anda yang seaslinya. Lalu
saya ingatkan ya, kita tes DNA, cari Mas Bayu. Kalau Mario Teguh sulit ditemukan, Bayu Setiono lebih mudah ditemukan. Studionya di sini. Tapi bukan untuk tes DNA dengan saya ya Pak ya? Oh tidak ada keraguan Mungkin tentang ada yang itu. ingin dinyatakan. No, I trust you. So, mohon Anda sampaikan, mohon Anda hubungi kami di sini untuk tes DNA itu ya. Tapi gini, Kiswinar Anda pemicu bagi sesuatu yang lebih besar. Kan Tuhan katakan bersama kesulitan datang kemudahan. Lihat, ini sulit, fitnah ini sulit bagi saya. Tapi lah jadi mudah terbuka sehingga saya tidak lagi punya hutang tentang penjelasan tentang masa lalu saya. Tidak ada lagi fitnah bahwa saya menikah saat saya sudah menikah. Saya menikah dengan Ibu Lina sebagai duda cerai. So, sahabat-sahabat saya yang baik hati ya, bukan hanya untuk Kiswinar. Memang hati itu harus diperdalam dengan luka untuk mampu menampung kebahagiaan, kemuliaan, derajat, kedudukan. Ya. So, jangan terlalu menolak kesedihan, terima, alami, bersyukur tetap sampai suatu ketika Tuhan memberitahu kamu telah dimuliakan karena kesabaranmu. Oke. Itu. Ya, Pak Mario, sedikit saja. Di pertemuan Aryo waktu 17 tahun 2003, itu Bapak betul-betul mengatakan, jangan cari papa lagi. Oh, Kita tidak jangan pernah? Ketemu. Itu tidak pernah? Tidak pernah. Ini saya ingin mengklarifikasi Oh, tidak, karena tidak. itu Nah, itu disampaikan. Satu, Pak. Yang kedua, waktu Bapak mendengar Aryo Kiswinar mengatakan, bukan papa adalah, maksudnya Pak Mario Teguh bukan papanya, bukan ayahnya. Itu cuma Bapak berdua atau Enggak, ada orang saksi. lain? Ada saksi. Ada saksi. Saksinya masih hidup sekarang. Masih. Jadi itu bisa membuat ini Yes. semua sebetulnya menjadi clear ya Pak. Ada saksi yang ibunya menyatakan bahwa dia bukan anak saya, juga ada saksi. Oke. Sebetulnya kalau saya bisa meminta tolong adik-adik saya, tetapi saya tidak akan libatkan keluarga besar, ada hal-hal yang bisa mendukung. Tetapi kan ini bukan soal pembuktian mengenai perselingkuhan. Saya hanya ingin diklarifikasi tentang DNA-nya. Sehingga surat itu tidak dibawa kemana-mana menggunakan nama saya. Pak Mario, ini memang cukup berat, terbayang dari apa yang Bapak gambarkan, bagaimana keluarga Bapak sekarang, Ibu Lina, putra-putri Audrey dan Marco mengetahui atau menerimanya. Ya. Kenapa saya bertahan lama? Karena serangannya hanya kepada saya dan kepada Ibu Lina. Ibu Lina kalau merasa terkena, saya masih bisa nasihati. Saya bilang, love, tidak ada fitnah akan mengenai kita kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Dan Saya terbayang waktu Pak Mario mengatakan diganggu lewat telepon dan lain-lain. Kalau Ibu Lina, serangannya seperti apa? telepon, sama. Siapa yang telepon, Pak? The lady, evil lady bersama teman-temannya. Pernah suatu ketika saya extremely marah. Karena kita bicara tentang anak gitu. Saya bilang saya prihatin dengan simpang siurnya ini, please izinkan saya tes DNA. Gitu. Bapak bicara ke Ibu Aryani nih ya? Ya, di telepon. Tapi saya mendengar seperti gema, jadi apa ini speakerphone gitu. Terus saya bicara mengingatkan bagaimana sebagai keluarga dulu kita baik, kita membesarkan anak. Lalu kok bisa sampai sekarang anak bisa mengatakan kepada saya bukan anak saya sendiri. Mendadak terdengar tertawa terbahak-bahak. Ternyata saya ditaruh di speakerphone. Jadi pembicaraan privat keluarga ini dibuka bersama laki-laki perempuan yang menertawakan saya terbahak-bahak. Lalu saya katakan, oh jadi kamu tidak malu membuka masalah ini. Saya yang berbicara dengan ketulusan seperti ini kamu gunakan untuk main-main. Seperti itu. Ibu Lina masih bisa bertahan. Anak-anak tumbuh dewasa. Audrey di Sydney dia membangun tidak seperti hujatan-hujatan yang dilakukan oleh Kiswinar kepada Audrey bahwa dia dompleng popularitas ayahnya. Saya tidak tahu bahwa Audrey punya ASFM account dan dia nomor 3 terbesar nomor 2 terbesar di Indonesia tanpa menggunakan nama saya. Tapi umpatannya itu, lihat aja lo nanti kalau papa lo sudah nggak ada begitu. Nah ini anak perempuan frail 20 tahun tinggal sendiri di Sydney, diteror seperti itu. Stres sekali, menangis, telepon ke mamanya, ke maminya, telepon ke omanya. Saya nasihati dia, Audrey, be patient. Kalau kamu orang
yang tidak ada apa-apanya bagi mereka, kamu tidak diganggu. Pembenci itu memperhatikan orang yang lebih hebat dari dirinya. Pembenci selalu memperhatikan orang yang lebih hebat dari dirinya dan caranya merasa seimbang, memaki. Memaki orang-orang minder. Yang sombong karena nggak bertemu. Kalau bertemu di sini lain loh. So, tapi namanya wanita, gadis 20 tahun, lembut sekali, tersiksa sekali. Saya atau kami juga mencek akun-akun sosial media dari Audrey dan Marco sekarang di-lock atau dikunci. Karena ada alasan khusus. Hujatannya. Hujatan yang membuat mereka, kalau Audrey sama Marco dihujat mereka sebagai Audrey dan Marco, tenang, tidak ada masalah. Marco is a physical fighter, dia mixed martial artist. Jadi dia bilang bahkan kalau Kiswinar katakan itu di depanku, Daddy, he would not last 1 second. Dia bilang gitu, tapi itu fisik, Marco, jangan, nanti Daddymu lebih masalah lagi. Anaknya Mario Teguh menghajar bekas anaknya, gitu kan. Kan jadi berita yang lebih parah lagi. Saya bilang, Marco, help your Daddy. Bisa makin panjang ngobrol-ngobrol kita ini ya Pak, kalau begitu. So saya bilang jangan, tapi yang menjadikan mereka stres adalah hujatan ke Ibu Lina. Jadi Audrey dan Marco sangat peduli terhadap mamanya. Ya, mereka bisa terima hinaan kepada diri mereka, tapi hinaan kepada ibunya. Itu yang membuat mereka sangat sedih. Boleh saya minta contoh misalnya? Oh, awalnya itu, awal dari kebencian sebagian orang itu karena Ibu Lina foto dengan satu artis yang punya kelompok pembenci yang cukup besar. Lalu kelompok pembenci itu membenci Ibu Lina lalu menggunakan istilah-istilah yang sama digunakan untuk menyebut artis itu. Apakah saya pantas mengatakan istilah-istilah itu? Oke. Selebih baik saya jangan ya, karena Kompas TV ini media yang mulia, tidak kita izinkan suaranya atau gambarnya hal-hal yang tidak mulia. Ya. So makian-makian itu ada ditujukan ke Ibu. Ini makian vulgar sekali terhadap Ibu Lina dan keluarga Bapak ya. Ya, karena fitnahnya adalah Ibu Lina wanita ketiga. Ibu Lina itu wanita satu-satunya. Kiswinar, setelah saya bercerai dengan ibumu itu 2 tahun. Ibu Lina ini satu-satunya wanita. Lalu ada yang bilang karena Ibu Lina kaya. Tidak, kami bangun sendiri. Itu mobil saya yang ditinggal di rumah waktu saya pergi. Kok bisa dijual tanpa tanda tangan saya? BPKB-nya ada di situ toh. Kok bisa dijual tanpa tanda tangan saya? Itu tipe kehidupanmu. Bagaimana caranya menjelaskan? Saya ikhlas. Kan bisa membalas, tapi lebih baik memaafkan. Saya maafkan. Bekas keluarga kok. So, saya mohon itu dihentikan ya. Saya tahu sebetulnya buruk sekali saya katakan ini karena mereka tahu, oh berarti the sweet spot-nya adalah menghina Ibu Lina. Menghina Audrey, Marco nggak mempan. Menghina saya nggak mempan. Oh berarti menghina Ibu Lina, begitu. Nah mudah-mudahan Menkominfo memperhatikan ini atau kepolisian. Ya, Pak Mario, saya sedikit balik ke akun Facebook dari Syafa_weddingjava, di mana kemudian mengatakan enggak itu memang anak kandung Pak Mario, tadi sudah dijelaskan. Tapi komentar-komentarnya di situ kemudian sempat Ibu Lina tercapture bertanya, ini kum-kum ya begitu dalam Facebook. Tapi kemudian dihapus. Karena mengundang lagi kecurigaan. Bisa cerita itu latar belakangnya? Karena kami berusaha bertahun-tahun menghubungi mereka. Ini sesuatu yang terpaksa saya utarakan. Saya biasa call adik saya ulang tahun, say happy birthday, minal aidin wal faidin. Sudah hampir 10 tahun tidak mereka lakukan lagi. Ulang tahun saya tidak, tahun baru tidak, Idul Fitri tidak. Saya itu kalau sholat. Kalau Bapak bilang mereka ini siapa persisnya? Semua. Kakak kandung, adik kandung Bapak? Saya tidak punya kakak kandung. Kakak saya yang saya cintai, kakak, Mas Hadi Mulyono adalah anak dari pernikahan sebelumnya, pernikahan ayah saya. Begitu ya. 3 adik saya menghubungi, cari, tinggalkan pesan di Facebooknya, tidak dijawab.
Selalu saya bilang minta billionaire love, kita nggak boleh putus obor, nggak boleh kepaten obor. Mati obornya itu maksudnya putus silaturahim. Ya. Please say something, sapa. Itu ada account, Billionaire tunjukkan ke saya, sapa, halo ini Kumkum ya. Bahkan anaknya adik saya, Dr. Danu, disapa juga. Ini Numbi ya, nggak dijawab. Bahkan di-delete lalu digunakan sebagai sarana untuk menyerang karakter kembali. Menjalin silaturahim itu diwajibkan. Itu sebabnya juga ada cobaannya. Orang-orang yang kita ingin jalin hubungan belum tentu ramah kepada kita. Jadi terpaksa saya jelaskan bahwa kamilah yang mencari. Sampai sekarang saya tidak bisa hubungi. Tidak ada, mereka bisa menghubungi kapanpun, tapi tidak ada lagi ucapan selamat ulang tahun kepada kakaknya. Atau adiknya. Atau selamat Idul Fitri atau... Saya tahu sekali itu karena saya lahir tanggal 5 Maret. Ibunda saya 5 Maret, kakak saya 5 Maret. Jadi 5 Maret nggak mungkin lupa, kita selalu saling. Tapi ini sudah nggak ada lagi, kenapa ya? Kenapa Pak? Kenapa? Nggak tahu kenapa. Mungkin ada kesalahpengertian. Tapi saya perhatikan terus ada foto-foto mereka bersama Ibu Aryani. Foto bersama gitu. Jadi kata Ibu Lina tunjukkan saya, even though we are not blood family atau apa related gitu. Jadi ada pernyataan mereka bukan keluarga darah gitu. Tetapi kita tetap family karena all Muslims are brothers. All Muslims are brothers and sisters. Apalagi your blood brother, Kumkum. I am your brother. Jadi kalau katakan ke orang lain sebagai brother karena Muslims, ini your blood brother, and I am Mario Teguh, a Muslim. Gitu. Ya, Pak. Terasa tidak mudah bagi saya? Ya. Sangat tidak mudah, Mas. Ya. Banyak saya bertanya dengan apa yang kemudian terjadi di para netizen ketika Bapak juga aktif di Twitter, di Instagram terutama dan Facebook untuk quote-quote Bapak. Banyak netizen yang langsung percaya bahwa Aryo Kiswinar ini adalah putra kandung Bapak karena ada kemiripan. Saya pernah dikirimi, netizen, Pak. Saya pernah dikirimi orang foto half-half, separuh wajahnya Kiswinar dan separuh Mr. X. Mana ini kemiripan? Waktu si Kiswinar berkumis, dibelah, kumisnya lebih lebat dari ini, ayah yang dia sebut sebagai ayahnya juga, hidungnya yang agak naik ke atas sama, dagunya sama, dikirimkan ke saya, dia bilang gini, Pak Mario apakah ada keraguan bahwa ini bukan anak saya? Karena dia kesel. Jadi Bapak mau bilang kalau saja Mr. X yang disebut itu ada fotonya berdampingan akan lebih mirip. Lebih mirip daripada saya. Saya dengan Markus sangat mirip. Ya. Kiswinar dengan Mr. X, ya, betul-betul bagus. Penjelasan panjang lebar Bapak kepada kami Kompas TV, bisa saja orang kemudian percaya, berubah haluan. Tapi tidak tertutup kemungkinan banyak juga yang tetap meragukan semua ini, Pak. Tanggapan Pak Mario. Seperti yang Imam Ali katakan, penjelasan kepada sahabatmu tidak diperlukan. Karena mereka sahabat. Tapi penjelasan kepada yang membencimu tidak ada gunanya karena mereka memang intent, niatnya membenci. Jadi tidak ada masalah. Sahabat-sahabat saya yang sedang membenci saya berterima kasih karena memang mungkin bahasa Anda tidak baik, tapi Anda sangat memperhatikan saya loh. Anda stok semua akun saya. Jadi sebetulnya kita sahabat yang belum jadi karena Anda memilih untuk bersikap kejam. Ini bukan untuk saya. Kalau Anda memaki itu membatalkan rezeki Anda sendiri. Rezeki saya baik, saya bekerja keras dengan sebuah sistem organisasi yang baik. Anda, apalagi kalau masih cari pekerjaan, masih menganggur, di status penuh doa Anda memaki, come on. Seperti Anda memaki di masjid. Baik. Pak Mario Teguh. Saya terima kasih. Saya terima kasih kepada Kompas TV atas kesempatan untuk berbicara lebih
terbuka yang seharusnya mungkin saya lakukan seperempat abad yang lalu. Ada kesempatan bertemu dengan Aryo Kiswinar bersama di Kompas TV misalnya, Bapak bersedia? Kapan? Kita pikirkan saja lagi nanti, tetapi sekarang adalah kita tes DNA dulu, ya kita tes DNA dulu. Dan satu lagi saya mau confirm, kalau mau tahu lebih banyak tentang hal ini dalam bentuk teks, ikuti Twitternya Kompas TV. Ya. Ya, karena saya nanti akan publish di semua network bahwa Anda bisa ikuti Twitter Kompas TV untuk tahu ini semua, karena Kompas TV punya transkrip dari pembicaraan kita pagi ini. Baik, Pak, 1 menit. Ya. Bapak biasa kalau dalam acara Bapak memberikan quote super dari apa yang Bapak alami. Boleh kami minta itu? Tuhan menakar yang akan diserahkannya kepada kita sesuai dengan keberserahan kita kepada Tuhan. Semakin kita berserah, semakin banyak yang diserahkannya. Tetapi untuk menerima itu Anda diuji, apakah kesabaran Anda pantas untuk itu. Dan karena kesabaran itu bukan hanya kemampuan bertahan, kesabaran itu percaya bahwa Tuhan sedang menyusunkan yang lebih baik. Memang rasanya tidak enak, tapi masalah itu rahmat. Karena setelah masalah besar, perhatikan ini, setelah masalah-masalah besar yang kita sabari, datang hadiah-hadiah besar. Pak Mario Teguh, salam super. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas. Ya.